Dan saya kira juga beberapa temuan PPATK sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya. Pernah pertanyaan Pak Ketua Habibur Rahman beberapa waktu lalu kepada Kepala PPATK, apa kabar itu yang 1.000 orang di lingkungan DPR yang terlibat judi online, DPR dan DPRD. Ya. Nah, satu Bitcoin hari ini udah 1,1 miliar. Ya. Kemudian Ethereum sekarang ini sudah hampir naik lagi, udah 40 jutaan lebih. Nah, transaksi ini kalau ini mulai menjadi tren, barangkali sulit lagi kita temukan nanti OTT seperti di kejaksaan. Karena transaksinya dengan segala macam cuma handphone ini doang dan satu alat. Alatnya kecil segini kalau nggak salah. Cuma tinggal pencet aja. 1, 2, 3, 4 pin ya, beres. Dalam hitungan detik diterima dengan yang bersangkutan. Karena nanti ada yang dengerin, wah ini mereka lagi rapat nih untuk nutupin wallet kripto. Jadi kita bocorin ini ke publik jadi ceritanya. Terkait dengan judi online, barangkali saya belum melihat langkah-langkah yang sangat konkret, ya, terutama dalam mengantisipasi transaksi judi online yang melalui cryptocurrency. Karena sekarang sudah mengarah kepada transaksi yang lebih modern, susah dideteksi, ya, karena ini sifatnya pseudonym, tanpa alamat, tanpa nama, dan seterusnya. Itu dari sisi transaksi judi online. Dan saya kira juga beberapa temuan PPATK sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya. Pernah pertanyaan Pak Ketua Habibur Rahman beberapa waktu lalu kepada Kepala PPATK, apa kabar itu yang 1.000 orang di lingkungan DPR yang terlibat judi online, DPR dan DPRD. Saya belum lihat ada langkah dan tindak lanjutnya. Termasuk juga apa yang pernah diutarakan ada sekitar 100 DCT, ya, daftar calon tetap anggota DPR yang bertransaksi tidak wajar sampai 51,47 triliun, ya, sepanjang pemilu 2022-2023. Ya, jadi ini juga perlu penjelasan lebih lanjut. Kemudian juga tentang pencucian uang. Nah, fenomena di Bali ini barangkali juga kita tidak boleh lengah, karena perputaran uang melalui cryptocurrency di Bali ini sampai ratusan triliun hari ini. Ya. Dan prakteknya sudah terang-terangan karena ini sistem pembayaran peer to peer. Ya. Jadi mereka sudah melakukan transaksi yang luar biasa, terutama melalui turis-turis dari ini tumbuh setelah perang Rusia Ukraina. Mereka lari ke Bali dan harga tanah di Bali sekarang luar biasa karena mereka memborong aset-aset yang begitu banyak untuk mencuci uang buat landed dana mereka ini. Nah, ini juga bagaimana langkah-langkah PPATK dalam mengantisipasi ini. Ini belum nanti lari ke suap. Ya. Nanti Pak Rodi nggak terima lagi tuh dalam bentuk rupiah. Dia maunya Bitcoin atau Ethereum. Ya. Nah, satu Bitcoin hari ini udah 1,1 miliar. Ya. Kemudian Ethereum sekarang ini sudah hampir naik lagi, udah 40 jutaan lebih. Nah, transaksi ini kalau ini mulai menjadi tren, barangkali sulit lagi kita temukan nanti OTT seperti di kejaksaan 800 miliar karena bentuknya sudah nggak berbentuk fisik lagi. Tapi ini transaksi yang mampu mempengaruhi kebijakan, keputusan, ini pasti akan tetap berlangsung. Bagaimana antisipasi PPATK dalam hal ini. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terakhir terkait dengan anggaran. Saya dengar nih Pak Ketua, ini perlu diperhatikan juga nih jajaran PPATK nih. Hari ini sudah dari bulan Mei katanya belum menerima tunjangan akibat pemotongan otomatis anggaran mereka. Anggaran udah kecil tapi dipotong juga. Betul nggak dipotong? Belum terima tunjangan. Udah mulai bulan apa?
Bulan ini kan. Kita juga belum terima sama. Makasih. Ini kalau ngomong tunjangan sepertinya kita pun sama sepertinya. Tapi minimal saran dari Pak Bamsud luar biasa. Dan karena yang tadi menarik adalah masalah Bitcoin memang. Kan sekarang lagi ngetren. Saya tanya-tanya nih bagaimana cara transaksi Bitcoin. Sampai di Amerika pun untuk memeriksa terkait dengan Bitcoin tersendiri itu nggak bisa. Nah, ini akan disalahgunain oleh para pihak yang kalau kata Pak Bamsud tadi bilang, oh ya nanti nggak terima lagi dolar misalnya. Kemungkinan ada Pak, karena permainan Bitcoin ini dengan membeli nilai rumah puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu dengan cuma handphone ini aja, dan nggak perlu mengisi mandatori transaksional. Bayangin Pak Ivan, kalau itu terjadi, ini melebihi dari judi online. Melebihi judi online. Karena transaksinya dengan segala macam cuma handphone ini doang. Dan satu alat. Alatnya kecil segini kalau nggak salah. Cuma tinggal pencet aja. 1, 2, 3, 4 pin ya, beres. Dalam hitungan detik diterima dengan yang bersangkutan. Saking hebatnya itu proses teknologi yang sedemikian rupa. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi izinkan kami merangkum beberapa pertanyaan yang sama, khususnya yang pertama mungkin dari Pak Bambang terkait dengan dan beberapa pertanyaan tadi terkait dengan perkembangan kripto. Nah, perkembangan kripto sebenarnya sudah kami spot pada saat dibuatnya National Risk Assessment pertama kali di 2015. Jadi PPATK sudah menyebutkan emerging threat itu adalah mengenai pertumbuhan kripto, Bitcoin dan segala macam, Ethereum, kemudian ada OpenSea, Metaverse, macam-macam itu sudah kami sampaikan. Khususnya kami mematuhi apa yang direkomendasikan oleh Financial Action Task Force terkait dengan new payment method. Di dalam salah satu rekomendasi itu adalah masing-masing negara wajib memiliki mitigasi resiko terhadap new payment method. Salah satunya peer-to-peer lending, Bitcoin dan aneka rupanya. Dan faktanya kami menemukan banyak kasus terkait dengan pengelabuhan transaksi melalui Bitcoin, melalui kemudian Binance. Terakhir beberapa kita menemukan Binance. Beberapa kasus narkotika terkait dengan Bitcoin. Bahkan kalau Bapak lihat terorisme yang di Alam Sutra itu, dia meminta disuap dengan menggunakan Bitcoin pada saat itu. Dan kita sudah melakukan beberapa penghentian transaksi atau pembekuan wallet di sektor Bitcoin. Di exchangernya, kemudian di toko kripto macam-macam sudah kita lakukan. Artinya memang resiko ini sudah kita potret sejak lama. Nah, yang kemudian kita temukan juga kasus judi online ini, termasuk salah satunya yang favorable itu adalah penggunaan kemajuan fintech ini. Nanti akan izinkan kami sampaikan terkait dengan Bitcoin, Bapak Pimpinan. Kami kebetulan membawa presentasinya. Jika dibutuhkan kami akan potretkan sedikit saja jika diperkenankan. Ya, jadi yang perlu diketahui bahwa PPATK saat ini terlibat di dalam satgas terkait dengan judi online, yang kemudian kemarin baru saja dirapatkan oleh dipimpin langsung atas perintah Bapak Presiden Prabowo, dipimpin langsung oleh Bapak Menko Polkam. Dibentuk ada 5 des, salah satunya adalah mengenai judi ini, dan PPATK terlibat di seluruh des yang ada. Jadi apabila kita melihat perkembangan judi online, saat ini memang terlihat kecenderungan naik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini kalau kita bicara tahun 2023. Next slide. Nah, kalau bicara transaksi perputaran dana judi online per semester satu saja sudah menyentuh 174 triliun rupiah. Saat ini menjelang udah semester 2, PPATK melihat sudah sampai 283 triliun rupiah. Berikutnya, perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Nah, transaksi di tahun 2024 semester 1 saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023, atau bahkan lebih dari
yang lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48%. Kenapa ini bisa terjadi? Next, singkat saja, karena pada saat ini transaksi meningkat karena rata-rata bandar judi online juga melakukan transaksi dengan angka yang kecil mereka, sehingga dia pecah dulu satu rekening bandar itu bisa angkanya tinggi. Nah sekarang dia pecah dengan angka yang kecil-kecil. Next berikutnya. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Lalu berikutnya, nah umur pun itu semakin ke bawah. Jadi ini yang kita sering laporkan ke dalam konteks Satgas, ini kebetulan ditanyakan di dalam forum terhormat ini, umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia rendah. Usia kurang dari 10 tahun, ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang. Next. Nah jika dilihat tadi Pak Stefano mengatakan di NTT dan segala macam, kita melihat benar TPO itu perdagangan orang itu banyak di sana. Nah ini kita nggak sentuh di semua wilayah, tapi ini bisa dilihat bahwa kecenderungan pelaku judi online memang merambah hampir di setiap wilayah. Next lagi. Nah ini yang menarik. Penggunaan dana judi online dibandingkan dengan penghasilan. Jika kita lihat penghasilan orang dibandingkan dengan berapa yang dia pakai itu sudah sampai 69, hampir 70% penghasilan legal dia diperoleh itu untuk digunakan untuk judi online. Kalau dulu orang terima 1 juta hanya akan menggunakan 100.000, 200.000 untuk judi online, sekarang sudah hampir 900.000-nya dia pakai untuk judi online. Jadi kita melihat semakin ediknya masyarakat untuk melakukan judi online. Ini juga terkonfirmasi dengan data berikutnya. Nah, jumlah yang terbesar para pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang berpenghasilan yang melakukan deposit yang kecil. Yang bawah, jadi depositnya cenderung deposit yang 100.000 sampai 1 juta. Next. Nah ini adalah seluruh wilayah. Ini adalah seluruh wilayah terkait dengan judi online. Next lagi 2 kali. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sekaligus menjawab bagaimana peran PPATK dalam konteks judi online ini. PPATK terlibat di dalam beberapa satgas judi online. Nah jika Satgas ini tidak ada, berdasarkan data yang PPATK punya potret tadi, berdasarkan kalkulasi yang PPATK gunakan, jika Satgas ini tidak ada, transaksi judi online sampai tahun 2024 saja sudah akan menyentuh angka hampir 1.000 triliun jika Satgas tidak bekerja. Next. Nah dengan pola intervensi yang ada sekarang diprediksi sekarang sudah menyentuh 283, diprediksi sampai akhir tahun transaksi terkait dengan judi online itu menyentuh sedikit di atas 400 triliun jika Satgas bekerja seperti saat ini. Next lagi. Nah ini hanya ingin menggambarkan apa yang sudah dilakukan oleh PPATK. Nah jika kita terus berhasil menekan lebih serius lagi bandar, kemudian beberapa bandar kemudian bisa dilakukan penegakan hukum, itu bisa ditekan sampai angka 202 triliun. Ini yang sudah kita lakukan dan diharapkan akan terus dicapai pada periode berikutnya. Alhamdulillah tadi disampaikan bahwa akan ada panja juga, salah satunya mungkin terkait dengan apa yang sudah PPATK kerjakan selama ini. Next, terakhir terkait dengan judi online, inilah pembandingnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat bahwa jika tidak ada Satgas, PPATK dan beberapa instansi tidak melakukan kolaborasi, perkembangan judi online itu akan menyentuh lebih dari 300% dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi jika Satgas berhasil bekerja dengan baik, paling tidak perkembangan itu bisa dihambat sampai 404 triliun
Dan kita berharap bahwa hingga akhir tahun 2000 saja itu sampai 2024 saja bisa tekan sampai 202 triliun. Tapi tampaknya ini sudah terlampaui karena PPATK sekarang sudah melihat lebih dari itu. Demikian kalau terkait dengan judi online, pimpinan. Pimpinan. Apa? Kalau udah selesai saya mau tanya lagi. Mau terusin silakan. Kalau saya salah aja ya, bebas karena kaitan dengan apa namanya penutupan wallet kripto. Ya. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana penjelasan saudara kepala menutup wallet atau crypto wallet itu dan membekukan rekeningnya. Sementara ini kan sistemnya peer to peer, itu video anonim, tanpa nama, tanpa alamat, yang ada hanya angka-angka digital yang jumlahnya mungkin 18 sampai 19 angka. Nah, bagaimana menutupnya sementara jenis-jenis walletnya banyak, ada Trust Wallet, ada Atonim, ya, ada Exodus. Bagaimana caranya? Kalau mereka bertransaksi menukar di exchanger seperti Indodax, toko kripto atau Binance itu mungkin bisa terdeteksi. Nah, bagaimana menutup wallet ini? Kan tanpa identitas dia. Atau udah punya alat canggih? Terima kasih. Iya, ini baru kita minta nih anggaran buat beli alat canggih ini. Sudah dibicarakan sebelumnya. Izinkan deputi saya menjelaskan secara langsung Pak Bambang. Silakan Pak Danang. Izin pimpinan dan Bapak anggota DPR yang terhormat, dapat kami sampaikan bahwa saat ini PPATK sudah memiliki aplikasi untuk tracing aset kripto sampai level exchanger. Jadi aplikasi ini juga digunakan oleh FIU di berbagai negara, dan kami bisa mengidentifikasi pergerakan aset kripto dari satu wallet ke wallet yang lain. Namun begitu menyentuh exchanger itu sudah berada di luar yurisdiksi Indonesia, nah itu yang permasalahan hukumnya ada di situ. Tapi selama exchangernya masih berada di Indonesia, kami bisa melakukan tindakan penghentian transaksi sesuai dengan kewenangan PPATK. Dapat kami tambahkan juga sampai dengan saat ini di tahun 2024 PPATK sudah mengidentifikasi aliran dana dari tindak pidana yang dipindahkan ke aset kripto itu kurang lebih 1,8 triliun, sebagian besar dari tindak pidana penipuan. Terima kasih. Oke, mungkin itu Pak Ivan. Jadi karena waktunya juga tidak terlalu lama, kita berharap yang tadi Pak Ivan sampaikan dari skala kecilnya, tahun depan mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh penegakan hukum secara lugas dan tegas, ini kalau beneran ya, maka tahun depan setelah Pak Ivan lapor di hari ini, harusnya lebih turun. Hilang begitu nggak mungkin. Tapi gimana caranya Pak Ivan untuk mereduksi yang terjadi dugaan terkait judi online itu? Apa yang dilakukan Pak Ivan? Entah blokir kah? Entah laporan ke penegakan hukum kalau ngelihat ini kayaknya udah nggak bener nih. Oke, blok semua transaksi yang terkait dengan judi online. Kalau Pak Ivan dengan penegakan hukum melakukan reaktif apa yang terjadi dengan memblokir, saya rasa itu akan menurunkan dari terkait apa yang dilakukan judi online di Republik ini. Kalau memang niatannya mau melakukan itu secara jemput bola. Nah, nanti kita rapat minggu depan dengan Mabes Polri, kita juga akan sampaikan keseriusan Kapolri untuk melakukan apa yang terjadi sekarang ini di judi online. Nah, kita berharap tahun depan Pak Ivan laporan ke sini ke Komisi 3 itu sudah tahap tingkat bagaimana pengurangan transaksi judi online. Kalau tadi kan 400 triliun, bahkan mencapai tingkat tertingginya kalau tadi dilihat kan wah super dahsyat. Nah, terkait dengan Pak Bamsud tadi bagaimana penutupan wallet kripto tadi. Sebenarnya ini kita nggak perlu bahas dulu. Karena nanti ada yang dengerin, wah ini mereka lagi rapat nih untuk nutupin wallet kripto. Jadi kita bocorin ini ke publik jadi ceritanya. Nah, itu kita hindari. Jadi bagaimana sekarang Pak Ivan agak reaktif untuk melakukan dugaan-dugaan transaksi yang terjadi di Republik ini, blokir Pak. Blokir semua yang terkait dengan dugaan judi online. Kan gampang nerkanya.
Oh, si ini lagi lagi kerjaannya ngojek misalnya, kan kelihatan Pak. Nah itu kita minta Bapak agak serius di tingkatan setahun ke depan bagaimana untuk menahan agar transaksi itu tidak lebih jauh.